Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa Islami? Sudah berapa kali saya jawabin. Musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, nggak bisa ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, nggak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini? Kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala. Minimal antum dengar musik nggak ada pahalanya. Minimal sekali. Kenapa nggak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi nggak usah, lebih baik nggak usah. Oh nuansa Islami, nggak usah. Quran lebih Islami, gitu kan? Mau dicari Islaminya, Quran lebih Islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Saya masih mendengarkan musik Ustadz dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari dan sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadhfun wa maskhun. Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Hadis ini dari Ibnu Majah, ibu-ibu sekalian. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Apa hukum bermain alat musik, gitar, piano, Imam Hanafi, Imam Maliki? Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah berijtihad. Saya menjawab sesuai jawaban para ulama. Jadi kalau marah-marahnya jangan sama saya. Udah capek saya dimarah-marahi di internet. Apa hukum alat musik? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik, kata beliau, al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Musik yang baik mana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Mana lagi lagu yang baik? Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Mati. Bagus. Ibu-ibu punya lagu nasyid, bagus. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, itu boleh. Tapi kalau musiknya mengajak berzina, ngajak bunuh diri, ada dulu lagu kalau didengarkan orang mau bunuh diri bawaannya, itu haram. Musik ngajak berzina. Mana musik ngajak berzina? Cinta Satu Malam, haram itu. Keong kucing garong, keong racun, kabi kaci kabi gam, kuc hotahe, itu tak boleh dengar. Apa hukum menggunakan kamera? Kamera sama macam pisau. Kamera itu alat. Ini pisau. Pisau haram karena bisa motong leher, karena bisa motong urat nadi. Anak kecil tak boleh kasih pisau. Ma, minta pisau ma. Jangan. Ambil pisau nanti ya kalau sudah dewasa.
Kasih pisaunya kemana? Untuk orang motong kurban, dapat pahala. Bismillah, wallahu akbar. Jangan belikan anak gadget. Akhirnya anak rusak otaknya main gadget. Nanti anak saya nggak bilang saya tak sayang. Sayang bukan ngasih pisau ke anak. Video porno, game online, PlayStation. Dulu kita kalau ke rumah anak-anak salam. Salam ustadz nak, salam ulama nak, salam guru nak. Sekarang anak asik main gadget. Salam nak, dia kasih tangan. Dia pula nyuruh ustadz tuh cium, cium dah. Hati-hati. Sayang bukan menjerumuskan anak. Kasih mobil, dipasangnya kaca 100% gelap, dibawanya perempuan yang tak mahram, berzina dia, kita ikut menanggungnya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Didik dia dengan baik. Nanti setelah kuliah, setelah kerja, mapan dia akan berterima kasih kepada kita, meleleh air matanya. Kalau bukan karena mama, kalau bukan karena papa, kalau bukan karena ayah, tak mungkin aku jadi seperti sekarang. Karena kalau kasih-kasih saja merusak dia. Turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, nggak ada masalah. Saya mau bicara kesimpulannya. Kalau kita bandingkan, para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah, dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum. Ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan, jadi sunnah. Ini hukum asal ya. Jangan kaitkan dengan musik dulu, hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kiri kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya. Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan, tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Misal cek di Saudi Arabia, pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar, ya. Sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya, kartu merah dia tuh. Ya. Kenapa? Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, Anda ribut. Saya sampaikan ini, Anda ribut. Ini Masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong, ya pakai kaos gitu kan. Kalau ke pengajian, ya pakai pakaian yang sesuai. 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 Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos, nggak nyambung kan? Misal, nggak ada yang hubungan yang lain. Hubungan ke sini. Kita bicara musik. Sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini.
Kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik, bukan lalai lagi. Salat nggak dikerjakan. Kamu ingat salat ya? Iya mah, saya ingat. Tapi nggak dikerjakan. Memang ingat. Cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat salat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum, bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Misal, itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa, walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib, kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi, Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam, karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ. Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Bisa lihat, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Islam haram bagaimana? Nggak bisa.